fight the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Layaknya selebriti baru, akhir-akhir ini timnas Indonesia menjadi tim yang terus mendapatkan banyak sorotan. Hal itu tak lepas dari prestasi timnas yang mampu bersaing di grup C, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dikenal sebagai grup neraka. Bahkan keberhasilan timnas bertengger di peringkat 3 klasmen sementara membuat para rival di ASEAN makin menaruh respek kepada anak asuh Sinteyong tersebut. Bahkan di PLFF 2024 sekalipun, meski telah mengkonfirmasi akan memakai skuad U22, namun para rival tak akan menganggap remeh timnas Indonesia. Mereka justru cukup waspada dengan kejutan-kejutan dari Sinteyong, termasuk bergabungnya si anak hilang, Elkan Bagot. Di sisi lain, jika melihat para rival kita di PLFF 2024 mendatang, timnas Indonesia sejatinya masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal hingga babak final. Lantas mengapa? Yuk kita ulas selengkapnya. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih tersisa di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat timnas Indonesia benar-benar mendapatkan atensi dari negara-negara di ASEAN, ditambah dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh anak asuh Sinteyong di babak round 3. Dengan mampu menahan imbang Australia dan juga mengalahkan Arab Saudi, tak heran kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan FIFA aja nih yang menyebut kalau Indonesia adalah tim yang paling seksi di kawasan Asia. Lantaran sorotan yang tiada henti terus mengarah kepada pasukan Garuda. Jelas semua hal yang terjadi tak lepas dari semua doa dan usaha yang dilakukan. Dan tak lupa peran supporter di sini juga sedikit banyak membantu membuat segalanya lebih endul. Pokoknya sekarang laga timnas Indonesia jadi salah satu laga yang paling dinanti, khususnya di kawasan Asia itu sendiri. Wings spread wide through the sky. Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Sementara itu di PLFF 2024, timnas Indonesia kembali menjadi tim yang paling mendapatkan perhatian, yang mana itu tak terlepas dari keputusan Coach Shin memanggil pemain U22 untuk berlaga di AFF nanti. Tentu saja keputusan ini sempat menimbulkan pro kontra. Akan tetapi Coach Shin menjelaskan kalau semua ini dilakukan sebagai bentuk wujud nyata menciptakan pondasi yang kuat sekaligus sebagai kerangka tim untuk SEA Games 2025. Meski begitu, Coach Shin sama sekali nggak ada niat untuk meremehkan turnamen ini dan ia yakin kalau para pemain yang dipilih akan melakukan yang terbaik di atas lapangan. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir, jadi PLFF ini merupakan turnamen yang lumayan besar, tetapi kita fokus untuk persiapan SEA Games nanti. Pemain-pemain muda ini pun juga berpotensi, jadi bisa dikembangkan ke depannya dan akan bisa membantu masa depan sepak bola Indonesia, kata Sinteyong dikutip dari FIFA Goal. Meskipun sebelumnya, Pak Erick dan Sinteyong sendiri sudah menyarankan timnas mania dimanapun berada untuk mengurangi ekspektasi kalian pada timnas Indonesia di ajang AFF, apalagi memikirkan untuk merengkuh gelar juara. Anggap saja jika juara bonus, dan jika tidak, maka hal ini nggak jadi masalah. Karena yang terpenting, para pemain muda tim Garuda bisa mendapatkan pengalaman. Karena sekali lagi, fokus timnas saat ini adalah bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Coach Shin harus mengambil keputusan berat dengan memainkan para pemain U22 di ajang PLFF 2024 ini. Elkan Bagot makin dekat dengan Indonesia. Dan seperti yang sudah kita tahu seksama, kalau timnas Indonesia sebelumnya akan memanggil sejumlah pemain keturunan, mulai dari Ivan Jenner, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk. Namun ketiga pemain itu terhalang masalah izin oleh klubnya masing-masing. Sebuah hal yang wajar, mengingat Piala AFF kan bukan kalender FIFA.
Selain akan mengganggu perkembangan para pemilik klub juga khawatir kalau terjadi apa-apa dengan pemainnya, jadikan klub yang akan dirugikan. Sementara itu, melihat situasi yang ada, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk segera baikan dengan Sinteyong dan bisa kembali bekerja sama lagi dengan timnas Indonesia. Apalagi masih kita ingat betul di Piala AFF 2020 lalu, di mana Elkan dan Coach Shin begitu sangat dekat seperti ayah dan anak kandung. Dan setelah melihat Elkan Bagot mulai menyukai postingan para pemain timnas seperti Marcelino Ferdinand kemarin, Elkan kayaknya makin terbuka untuk kembali membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Ya semoga aja ya, Mimin juga udah kangen banget nih lihat Elkan jadi striker. Banyak wajah baru di skuad Gajah Putih Thailand. Sebagai rajanya Piala AFF dengan 7 trofi yang telah mereka menangkan, Thailand jelas akan tetap jadi favorit nomor 1 untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Apalagi 6 pemain keturunan akan menguasai skuad mereka di AFF. Meski begitu, di AFF 2024 kali ini, mereka akan menghadapi tantangan yang besar saat beberapa pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir absen. Seperti Tiraton Bunmatan, Chanatip Sarah Yuyen, Elias Dolah, dan Supachai Chaidat yang tentu saja bakal mengurangi kualitas dan pengalaman yang biasa mereka bawa ke lapangan. Tapi terlepas dari absennya pemain-pemain bintang Thailand, 26 pemain yang mereka bawa nggak bisa diremehkan. Dengan usia rata-rata 26 tahun dan adanya 4 pemain luar negeri dalam skuad, Thailand tetap memiliki potensi besar, terutama di lini serang dan pertahanan. Apalagi pemain muda mereka mulai menunjukkan potensi yang besar, seperti Patrick Gustafsson yang bermain di Liga Jepang. Ia adalah boomer yang akan jadi andalan nomor 1 Thailand di lini serang di AFF kali ini. Sementara itu, bicara peluang Thailand di AFF 2024, semua akan bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menemukan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda, serta apakah mereka bisa mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya pemain kunci. Andai ketemu Thailand, jelas mereka akan jadi rival paling sulit yang dihadapi timnas Indonesia di AFF ini. Malaysia tanpa geng JDT-nya. Sekarang kita akan lihat potensi yang muncul dari grup A. Andai kata Indonesia bisa lolos ke semifinal, lawannya bisa jadi Malaysia atau Thailand. Jika Malaysia, tim ini sejatinya tengah menghadapi tantangan besar di AFF 2024. Pasalnya, beberapa pemain kunci dipastikan tak bisa gabung akibat kebijakan klub seperti Johor Darul Takzim atau JDT yang menahan pemain mereka seperti Dion Kuls dan Arif Aiman. Hal yang tentu saja bakal mengurangi kekuatan tim. Meski begitu, Malaysia masih memiliki skuad yang cukup bagus. Terbaru, 26 nama pemain dipanggil dengan usia rata-rata 25,8 tahun, termasuk 3 pemain yang bermain di luar negeri seperti Endrick, Muhammad Khalil, hingga Fergus. Jelas di turnamen ini, Malaysia akan bergantung pada banyak pemain-pemain muda yang sebelumnya bukan jadi pilihan utama. Ada resiko kekurangan pengalaman di turnamen besar seperti AFF Cup. Meskipun tentu saja, tim ini tetap tak bisa diremehkan. Indonesia sendiri sudah cukup lama nggak bertemu Malaysia, dan andai kedua tim bisa saling berhadapan, itu akan jadi pertarungan yang menarik. Ya, terlepas dari apapun sekali lagi, kami tetap optimis timnas Indonesia yang main di Piala AFF ini akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Karena meskipun muda, dari sisi kualitas, pemain-pemain yang dipanggil pun juga terbilang oke gitu loh. So, yang iri biarlah iri, yang dengki biarlah dengki. Kita tetap maju dengan keputusan yang ada. Perihal hasilnya, ya gimana nanti?
yang penting enjoy di momen aja buat para pemain. Jadikan ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kualitas, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.